Pembelajaran jarak jauh membuat kita mengerti bahwa proses belajar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh guru. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu merancang pembelajaran jarak jauh yang bermakna. Bermakna itu artinya relevan secara konteks dan konten dengan kehidupan siswa kita. Nah, lantas bagaimana ya cara merancang pembelajaran jarak jauh yang mengembangkan kompetensi siswa? Kemudian bagaimana juga cara mewujudkan pembelajaran jarak jauh yang bermakna dan menyenangkan? Nah, hari ini kita akan bahas kedua pertanyaan tersebut. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan membahas tentang kunci memfasilitasi pembelajaran jarak jauh yang bermakna dan menyenangkan dengan cara 5M, pelibatan orang tua. Ikutin ya. Kita mulai yang pertama ya, memanusiakan hubungan. Praktiknya itu dilandasi dengan orientasi pada anak berdasarkan relasi positif yang saling memahami antara guru, murid, dan orang tua. Bagaimana keterlibatan orang tua? Ya, dengan cara kita mengetahui profil, kondisi orang tua, termasuk pengumpulan informasi terkait waktu yang paling tepat untuk mendampingi proses belajar anak sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk belajar. Biasanya yang seperti ini itu lebih ditekankan pada orang tua siswa TK dan SD ya. Oke. Nah, ini dapat berdiskusi guru dan orang tua tentang cara belajar murid, kebiasaan murid di rumah, perkembangan dan proses belajar murid, kemudian latar belakang keluarga murid dan pekerjaan orang tua, sehingga ketika kelimanya sudah didiskusikan akan ada jadwal yang sudah dikompromikan gitu ya. Nah, sehingga akan ada hubungan yang baik antara guru dan orang tua. Ya, berikutnya memahami konsep. Praktik pembelajaran yang memandu murid bukan sekedar menguasai konten, tapi menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Keterlibatan orang tuanya ya dengan cara memandu pembelajaran anak yang bukan hanya sekedar menguasai konten. Nah, di sini ada diskusi nih antara guru dan orang tua, yaitu tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan di rumah dan tujuan pembelajaran apa yang mau dicapai tentang pembelajaran yang akan dipelajari ya. Ya, berikutnya itu membangun berkelanjutan. Praktik pembelajaran yang memandu murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan melalui umpan balik dan berbagi praktik baik. Keterlibatan orang tua yaitu memandu anak mengalami rute tersebut ya. Contohnya memberikan umpan balik atau respon terhadap hal-hal yang dilakukan oleh anak dalam pembelajaran di rumah. Nah, orang tua dan anak itu dapat berdiskusi tentang apa nak yang sudah kamu pelajari, tantangan apa, kesulitan apa yang kamu hadapi, dan kira-kira strategi apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan anak ya gitu. Jadi insya Allah kalau ada diskusi antara anak dan orang tua, anak pasti seger banget tuh ya untuk ikut yang namanya pembelajaran jarak jauh. Oke. Ya, berikutnya memilih tantangan. Praktik pembelajaran yang memandu murid menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang dengan pilihan tantangan yang bermakna. Bagaimana keterlibatan orang tua yaitu memastikan bahwa anak-anak dapat menguasai keahlian tersebut dengan berbagai pilihan cara yang sesuai dengan profilnya. Tuh diskusi ya, memberikan pilihan media dan menyusun jadwal belajar. Yang terakhir, memberdayakan konteks yaitu dengan cara melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas sebagai sumber belajar sekaligus kesempatan berkontribusi terhadap perubahan. Bagaimana keterlibatan orang tua? Ya, dengan cara mendorong anak untuk terlibat mengenali komunitasnya. Orang tua itu merupakan akses belajar murid yang cukup relevan ya dalam proses belajar dari rumah. Nah, orang tua dapat apa nih kalau mau memberdayakan konteks ini ya? Orang tua dapat berdiskusi dengan anak mengenai peristiwa atau persoalan yang sedang terjadi di sekitar tempat tinggalnya, misalnya COVID-19 ya.
kemudian menghubungkan pembelajaran dengan konteks komunitas terdekatnya, dan orang tua dapat menjadi narasumber untuk topik-topik yang relevan, misalnya terkait pekerjaan orang tua. Kalau saya dulu waktu sekolah masih SD, SMP, SMA ya, tuh rajin banget nanya-nanya dengan om, dengan tante ya, dengan ayah, ibu di rumah. Kira-kira gimana nih kalau ada kondisi yang seperti ini? Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.